Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trawiyudi, NIM saya 11970700006 dari kelas A2 Teknik Elektro semester 5. Kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan mengenai materi sinyal dan sistem yang kedua sebagai salah satu ujian akhir semester matkul praktikum pengolahan sinyal digital. Oke, mungkin langsung saja masuk kepada materinya. Nah, di sini mungkin ada beberapa definisi. Yang pertama itu ada sistem dan ada sinyal. Sistem ini adalah sebuah susunan dari elemen-elemen yang berkoordinasi membentuk suatu fungsi. Nah, sedangkan sinyal ini adalah kuantitas fisik yang dapat diukur dan bervariasi atau berubah terhadap waktu. Antara sistem dan sinyal ini saling berkaitan, yang dimana nantinya si sistem ini akan menghasilkan sinyal keluaran yang akan merespons sinyal-sinyal inputannya. Yang sinyal keluaran itu adalah merupakan sinyal, yaitu merupakan suatu fungsi atau variabel yang nantinya memungut suatu informasi atau data-data tertentu yang akan diproses pada sistem. Oleh sebab itu, sinyal dan sistem ini sangat berkaitan. Dan mungkin langsung aja kepada bagian topik pembahasan kita pada video kali ini. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk kepada bagian pemrogramannya. Pertama itu pembangkitan sinyal untuk kontinu. Di sini kita akan membangkitkan suatu sinyal sinus, yang dimana untuk membangkitkan sinyal sinus itu ada rumus khusus yang dimana nilai rumusnya itu A sin omega t ditambah theta, amplitude sin omega t ditambah fasa gitu ya, atau nilai omega t bisa didapatkan dengan cara 2VF. Nah, di sini ada rumusnya, mungkin kita akan langsung masuk ke programnya ya. Nah, di sini sudah ada program yang buat percobaan pertama, mungkin kita langsung simulasiin. Nah, di sini akan tampil sinyal sinus dengan nilai frekuensinya 1, dimana pada penjelasan program ini di sini kita menggunakan frekuensi sampling 1 kHz atau 1000 Hz. Di sini ada waktu n-nya itu atau t-nya itu dari rentan 0 sampai 1 di sumbu x. Selanjutnya ada nilai amplitude-nya itu bernilai 1, dan untuk nilai fasanya, untuk nilai frekuensinya itu bernilai 1 Hz, dan untuk nilai fasanya itu dimulai dari 0 derajat. Nah, di sini ada rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu A sin omega t ditambah theta, yang dimana rumusnya ini akan menampilkan nantinya sinyal sinus. Nah, di sini ada fungsi plot yang akan menampilkan sinyal waktu secara kontinu. Nah, buat itu penjelasan programnya. Mungkin untuk yang kedua, kita variasikan buat nilai amplitude-nya 15, frekuensinya 5, dan nilai rentannya itu dari 0 sampai 1 juga. Mungkin kita perlihatkan hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat berbeda dari sinyal sebelumnya, yaitu nilai frekuensinya lebih banyak sesuai dengan variabel yang kita integrasikan sebelumnya. Nah, pada pembahasan kali ini mungkin di sini kita akan melihat ya bahwasanya nilai frekuensinya itu 5, akan ada 5 gelombang, dan buat nilai pasanya itu dimulai dari sudut 90 derajat, bukan dari 0 derajat lagi. Maka gelombang itu akan tampil dari atas sesuai dengan program yang kita buat. Sinyal sinus juga mungkin kita bisa menggunakan pada command window ya, fungsi sinus, dengan cara kita bikin sinus, terus di sini kita integrasikan nilai amplitude-nya 2 dan nilai frekuensinya 2 dan nilai fasanya itu 0. Maka saat kita enter maka akan tampil sinyal sinus yang benar. Bisa dilihat untuk fasanya itu dimulai dari 0, dan buat frekuensinya itu memiliki 2 gelombang atau 2 Hz, dan juga buat nilai amplitude-nya itu bernilai 2. Seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua itu pembangkitan sinyal atau discrete. Yang pertama itu ada pembangkitan sinyal atau barisan coklik, satuan atau unit sampel. Nah, di sini ada programnya. Nah, mungkin kita akan langsung ke MATLAB-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, mungkin kita akan langsung run-nya. Nah, untuk penjelasan programnya, nilai K ini adalah nilai konstanta yang akan bernilai 1 sesuai dengan nilai X yang kita tentukan. Nah, sedangkan nilai waktunya itu dibatasi ya, untuk range-nya itu dari min 5 hingga 5. Selanjutnya, untuk nilai merumuskan waktu discrete-nya itu di waktu tertentu, mungkin kita menggunakan n kurang k sama dengan 0 akan bernilai 1 saat nilai n kurang k-nya itu 0, dan akan bernilai 0 saat bernilai 0 gitu ya. Dan di sini ada fungsi sistem akan menampilkan sinyal waktu secara discrete. Nah, mungkin untuk percobaan selanjutnya kita coba rubah ya, buat nilai k itu misalkan kita taruh di 4, dan nilai range-nya itu kita ubah misalkan dari min 2 hingga 8 gitu ya, hingga 8. Nah, nantinya saat kita jalankan maka nilai k itu akan bergeser ke nilai x-nya itu 4 ya, saat kita integrasikan sesuai dengan program pada MATLAB, kurang lebih seperti itu. Ini itu pembangkitan sinyal waktu unit step, yang dimana buat unit step ini nilainya itu jikalau nilai x-nya itu besar dari 0, maka untuk amplitude-nya itu bernilai 1, sedangkan kecil dari 0 akan bernilai 0. Nah, di sini ada programnya, mungkin kita langsung masuk ke MATLAB-nya. Nah, di sini ada program MATLAB-nya, mungkin kita akan langsung run ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan tampil sinyal dalam bentuk unit step. Nah, di sini buat penjelasan programnya itu, buat konstantanya itu kita mulai dari 0, maka akan nilai amplitude-nya itu akan bernilai 1 saat dimulai dari 0, dan buat range-nya itu nilai waktunya itu dari min 5 sampai 5, dan juga buat rumusnya itu yang dimana nilai n kurang k-nya itu bersama dengan 0. Nah, mungkin untuk
selanjutnya kita coba rubah ya. Misalkan kita mulai dari nilai 2 dan buat nilai X-nya itu dari misalkan dari 3 hingga menuju 8 gitu. Kita coba lihat. Nah, maka akan sesuai ya. Sesuai dengan program yang sudah kita rubah, nilainya itu akan bernilai amplitude-nya itu akan bernilai 1 saat nilai X-nya itu bernilai 2 dan seterusnya, dan akan bernilai 0. Oke, mungkin coba kita lihat lebih besar lagi buat range-nya itu misalkan 100, misalkan 20 aja deh, 20, dan juga buat di sini dari min 20. Coba kita run. Nah, maka akan dilihat seterusnya nilainya itu akan bernilai 0 seterusnya, dan akan bernilai 1 amplitude-nya itu saat nilai K-nya itu dari 2 gitu sampai seterusnya sampai titik hingga. Selanjutnya itu pembangkitan sinyal eksponensial, yang dimana sinyal eksponensial itu didefinisikan sebagai nilai xn itu sama dengan a pangkat n. Nah, di sini ada programnya, mungkin kita langsung masuk ya kepada bagian MATLAB-nya buat yang unit 6 ya. Nah, di sini ada programnya, mungkin kita langsung run aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saat nilai A-nya itu 0,5, maka nilai grafiknya itu akan melengkung, akan menurun gitu ya. Dan buat nilai batas waktunya itu dari min 5 hingga 5, dan buat rumusnya ini, buat pembangkitan sinyal eksponensial ini dari nilainya itu a pangkat n. Mungkin kalau untuk selanjutnya kita coba rubah ya. Kita coba rubah untuk nilai a-nya itu jika lebih besar dari 1. Misalkan di sini saya kasih 1,5. Maka saat kita jalankan maka akan tampil sinyal waktu eksponensial yang melengkung secara ke atas gitu. Sesuai dengan teori yang sebelumnya sudah dijelaskan, untuk nilai pangkatnya itu jika lebih besar dari 1 maka akan tampil eksponensial sinyal yang melengkung secara ke atas, dan jika nilainya itu kecil dari 1 maka akan tampil sinyal eksponensialnya itu melengkung dari atas ke bawah seperti itu. Selanjutnya itu pembangkitan sinyal acak. Nah, di sinyal acak ini nantinya sinyal tersebut akan tampil nilai amplitude-nya itu secara acak. Nah, di sini ada programnya, mungkin kita akan langsung kepada bagian MATLAB-nya. Nah, di sini ada program MATLAB-nya, kita akan langsung run ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan tampil nilai amplitude-nya itu secara acak. Buat nilai waktunya itu dari minus 10 hingga 10, dan di sini pada program ini dari P sama dengan lens ini merupakan panjang dari gelombangnya, sedangkan X ini merupakan variabel yang akan menyimpan nilai random atau nilai acak yang dimana akan dibangkitkan dari 1, P gitu. Dan di sini ada fungsi stem untuk menampilkan sinyal waktu secara diskret. Seperti itu buat penjelasannya. Juga ya teman-teman, bahwasanya sinyal sinus ini merupakan sinyal periodik juga ya. Secara umum sifat dari sinyal sinus waktu diskret ini memiliki kemiripan dengan sinus waktu kontinu. Nah, di sini kita akan coba untuk membangkitkan sinyal sinus waktu diskret. Nah, di sini ada programnya, mungkin kita langsung cobain aja pada MATLAB. Nah, di sini pada program ke-8 ya. Kita akan cobain. Nah, dapat dilihat buat hasil outputnya akan tampil sinyal waktu sinus dalam waktu diskret ya. Nah, di sini buat penjelasan programnya, untuk frekuensi sampingnya kita menggunakan 20 Hz, dan buat waktunya itu dari 0 hingga 1, dan buat frekuensinya itu 1 akan tampil satu gelombang, satu bukit dan satu lembar, dan buat amplitude-nya itu akan bernilai 1, dan buat rumus untuk pembangkitan sinus sinus itu pada waktu kontinu sebelumnya sama ya, A sin omega T ditambah theta. Nah, dan buat waktunya itu dimulai dari 0. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pembangkit sinyal suara. Sebelum memulai membuat suara atau musik, kita tinjau terlebih dahulu mengenai rumus sinyal AC tersebut. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada merupakan rumus dari sinyal AC, dan di sini ada rumus untuk persamaan matematisnya, yang dimana nilai VT itu merupakan nilai dari A sin omega T, atau nilai omega itu bisa kita rubah atau kita convert menjadi 2VF. Nah, untuk pembangkitan sinyal suara tersebut, di sini pada program MATLAB ada program sederhana. Yang pertama itu frekuensi sampling yang digunakan adalah 8 kHz, dan untuk waktunya itu dari rentan 0 sampai 1 detik, dan buat V-nya ini rumus yang di atas tadi ya, yaitu sin 2VFT di 2VFT. Nah, untuk menggambarkan sinyal tersebut digunakan perintah plot, dan sedangkan untuk mendengarkan suara tersebut digunakan sintaks atau perintah sound. Dan untuk menyimpan vektor ke dalam format WAV ke dalam hard disk komputer digunakan perintah wavewrite v nama file. Nah, berdasarkan dari sinyal-sinyal tersebut, di sini kita juga mengenal dengan standar frekuensi nada-nada pada oktav dasar, yang dimana nada tersebut terdiri dari nada C, D, E, F, G, A, B, C sesuai dengan frekuensinya masing-masing, yaitu terdiri dari 262, 294, 330, dan seterusnya. Nah, di sini ada percobaan pertama. Yang buat pertama ini kita membuat nada A pada frekuensi 440 Hz. Nah, di sini ada program MATLAB-nya. Nah, ini merupakan program MATLAB tangga nada untuk membangkitkan nilai A. Mungkin kita langsung run ya.
Nah, dapat didengarkan hasil outputnya akan bunyi nada tet, dan ini merupakan tampilan suara dari nada tersebut. Nah, membuat pembahasannya di sini, yang pertama itu kita menggunakan frekuensi sampling 8000 atau 80 Hz, dan juga di sini ada T, yaitu panjang tiap nada 1 detiknya itu dari 0 sampai 1, dan juga di sini ada V, nada A-nya itu untuk mendapatkan nada A dengan frekuensinya itu yang sesuai dengan tabel tadi 440, maka kita buat di programnya juga 440, dan kita subplotkan dan juga kita plotkan sehingga nantinya hasil output si suara tersebut dalam tampilan secara kontinu. Selanjutnya pada tahap kedua kita akan menambahkan offset DC pada sinyal nada AC sebelumnya. Nah, kita akan menambahkan buat V1-nya yaitu 5 ditambah volt. Kita perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, oke, mungkin buat lanjutnya kita akan coba ke programnya. Di sini kita sudah namakan offset DC-nya ya. Oke, langsung kita jalankan. Nah, akan ada suatu outputan, nantinya suaranya akan berbunyi tut. Nah, di sini mungkin kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang pertama itu yang tahap 1 itu nilai amplitude-nya itu bernilai 0,5 gitu ya setiap sinyalnya. Nah, kalau kita tambahkan offset DC buat output suaranya mungkin rada tinggi dikit tapi hampir sama ya, hampir mirip dengan sebelumnya. Tapi di sini kita perhatikan pada sinyal tersebut outputnya itu si sinyal suaranya itu akan naik sehingga nilai amplitude-nya itu menjadi satu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu buat tahap yang kedua. Mungkin kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga itu kita akan menggabungkan dua nada, apa yang akan terjadi seperti itu. Nah, mungkin di sini kita akan menggabungkan yang awalnya itu nada A, terus ditambahkan dengan V2 yaitu nada lain. Yang kita lihat di 880 ini merupakan nada lain gitu ya dengan frekuensi tertentu. Mungkin kita langsung masuk kepada MATLAB-nya. Nah, di sini ada yang ketiga ya. Mungkin kita langsung jalankan. Akan bunyi tampil suara nada tot. Nah, di situ adalah dua tangga nada yang berbeda, yaitu nada A dengan nada lainnya. Nah, di sini pada pembahasannya di sini kita menggunakan frekuensi sampling itu 8000 Hz atau 8 kHz, dan buat waktunya itu dari rentan 0 sampai 1 dalam jangka 1 detik. Nah, di sini ada V yang pertama itu merupakan tangga nada A dengan frekuensinya itu 440 Hz, dan sedangkan V2 ini merupakan nada lain dengan frekuensinya 880 Hz. Nah, di sini kita menggunakan syntax sounds yang akan mendengarkan hasil outputannya, dan di sini kita menggunakan syntax plots yang akan menggambarkan sinyal suara tersebut dalam bentuk sinyal waktu kontinu. Dan hasil suaranya itu akan tampil seperti ini sesuai dengan gambar dua nada. Selanjutnya pada yang modul keempat, di sini akan membuat suatu nada dengan frekuensi yang semakin naik. Nah, merupakan programnya dan langsung kita jalankan. Nah, maka akan terdengar outputan suara yang akan semakin naik. Nah, di sini ada tampilan gambar sinyal suaranya, teman-teman bisa lihat. Nah, dari awal sinyalnya itu berbunyi rada rendah langsung ke naik ke frekuensi tinggi, sehingga sama ya dengan output yang kedengaran seperti yang sudah dijalankan barusan. Nah, buat pembahasan programnya, di sini kita menggunakan frekuensi sampling 8 kHz, dan di sini waktunya itu dari rentan dari 0 sampai 2 detik ya, 2 detik. Dan di sini buat F-nya itu 500 dikali T atau 500 dikali 2, yang dimana frekuensinya itu menjadi 1000 Hz. Dan juga di sini ada variable X yang dimana nilai X-nya akan menyimpan nilai cos 2V dikali F dikali T. Sinyal cos dengan frekuensi ini akan makin naik dengan menggunakan rumus tersebut. Di sini kita menggunakan syntax plots yang dimana nantinya akan menampilkan sinyal suara tersebut dalam bentuk sinyal waktu kontinu, dan juga di sini kita menggunakan sound X, fx yang akan mendengarkan suara sound tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya buat percobaannya. Pada percobaan ini akan mengetikkan perintah baru, yaitu kita akan memainkan lagu unyil seperti program di sini ya. Nah, di sini akan ada folder suara unyil.wav yang akan disimpan ke file wav, dan di sini pada program ini kita menggunakan tangga-tangga nada, nada C, D, E, F, G, A, B, dan nada C. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya untuk mendengarkan hasil outputnya langsung saja kita coba daripada MATLAB. Nah, ini merupakan programnya, dan saat kita jalankan, nah, Nah, kurang lebih seperti itu ya buat tangga nadanya. Mungkin buat percobaannya hanya sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf jika kalau saya ada kesalahan kata dalam penyampaian penjelasan materi. Mungkin saya cukupkan saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.